Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba mempresentasikan dinamika kehidupan keluarga di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, yang pertama, apa itu COVID-19? Responden pertama berbicara mengenai COVID-19 adalah sebuah istilah untuk virus corona yang menyerang Indonesia, menyerang dunia. Virus ini menyerang melalui pernapasan dan memiliki gejala yang hampir mirip dengan flu pada umumnya. Dan responden yang kedua menyatakan bahwa suatu penyakit yang menular dan berbahaya juga yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Corona ini adalah virus yang tepat, menyebar dan sangat mematikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengetahui bahwa COVID-19 ini adalah virus yang sangat berbahaya pada saat ini, di mana banyak korban yang terkena virus ini dan bahkan tidak bisa untuk diselamatkan lagi. Nah, pada kesempatan kali ini, bagaimana upaya keluarga mencegah virus Corona 19 ini? Nah, jadi dalam responden pertama menanggapi bahwa sebisa mungkin agar tetap berada di rumah dan menjaga imunitas tubuh agar tetap fit. Tetapi jika mendesak keluar rumah, maka mereka harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika berada di tengah keramaian. Dalam responden kedua menyatakan bahwa dalam mencegah virus ini, responden mengikuti anjuran protokol kesehatan dari pemerintah. Anjuran tersebut meliputi mencuci tangan dan tidak keluar rumah ketika tidak ada keperluan yang mendesak. Nah, dari responden yang pertama dan kedua, kita dapat menyimpulkan bahwa keluarga untuk mencegah virus ini pada umumnya mereka sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah. Dan semisal mereka harus keluar rumah karena keperluan mendesak, maka mereka harus mematuhi anjuran pemerintah mengikuti protokol yang berlaku pada saat ini. Kita lanjut ke pengaruh terhadap perekonomian keluarga. Nah, responden pertama menyatakan bahwa perekonomian keluarga dalam COVID-19 ini atau di masa pandemi ini sangat turun drastis. Awal corona ini cukup menurun atau meredup, namun kemudian stabil meskipun hanya hidup berkecukupan. Responden pertama menyatakan bahwa awal corona datang atau awal virus ini menyebar di negara kita Indonesia ini, keuangan pada keluarga responden pertama ini sangat menurun dan akhirnya dapat kemudian kembali stabil meskipun hanya hidup dengan berkecukupan. Nah, jadi responden kedua mengalami penurunan di mana harga sayuran menjadi menurun, bahkan tidak stabil sehingga tidak bisa mengembalikan modal usaha. Di sini kita melihat bahwa responden kedua adalah berprofesi sebagai petani. Nah, jadi dia merasakan penurunan yang sangat drastis di mana harga sayuran dan harga-harga buah-buahan lainnya sangat menurun dan bahkan tidak laku sama sekali dan tidak bisa mengembalikan modal usaha mereka. Jadi pengaruh perekonomian dalam keluarga mereka sangat menurun drastis dan sangat berpengaruh terhadap keluarga mereka. Dan di sini kita melihat bahwa
dampak negatif yang dirasakan keluarga di tengah pandemi ini lebih besar daripada dampak positif yang mereka rasakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, di sini kita akan mencoba melihat dampak negatif yang dirasakan keluarga. Responden pertama merasa jenuh atau bosan ketika harus terus berada di rumah tanpa bisa pergi kemana-mana. Sedangkan responden kedua merasakan bahwa masalah keluarga terletak pada keuangan yang semakin menurun. Dan untuk memenuhi kebutuhan seperti sembako, sangat kesulitan ditambah pemasukan yang sangat kurang pada saat ini. Dampak positif yang dirasakan keluarga. Kedua responden memiliki jawaban yang hampir serupa, di mana mereka merasakan bahwa dengan adanya pandemik seperti ini, membuat keluarga mereka menjadi berkumpul kembali dan bisa memiliki keharmonian dan bisa berkumpul kembali di tengah-tengah pandemi ini. Meski mereka tidak dapat bekerja seperti biasa, namun mereka dapat berkumpul. Itu adalah satu dampak positif yang mereka rasakan pada masa pandemi ini. Nah, kita lanjutkan ke perubahan kebiasaan dalam keluarga. Di sini ada satu hal perubahan kebiasaan dari kedua responden nampak pada anggota keluarga yang menjadi berkumpul kembali. Juga kepedulian antar anggota keluarga sudah semakin besar. Nah, di sini kita melihat bahwa perubahan kebiasaan dalam keluarga menjadi lebih harmonis juga, di mana mereka sudah bisa lebih berkumpul, dapat peduli satu sama dengan yang lain karena mereka dapat berdinamika kembali bersama keluarga di rumah masing-masing. Nah, dan yang terakhir, cara menjaga spiritualitas anggota keluarga. Mereka menjaga spiritualitas anggota keluarga, yaitu dengan cara membiasakan berdoa bersama dan tetap mengikuti peribadatan dalam keadaan live streaming contohnya. Nah, jadi di sini responden yang pertama dan kedua menyatakan bahwa dalam menjaga spiritualitas anggota keluarga, mereka tetap membiasakan doa-doa bersama atau doa pribadi dan tetap menjaga dan selalu mengingatkan kepada keluarganya untuk mengikuti peribadatan dalam keadaan live streaming. Meskipun lewat streaming, mereka tetap selalu mengikuti misa online. Dengan cara itu dia bisa menjaga spiritualitas anggota keluarga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Cukup sekian presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih. Jika ada salah kata atau salah pengucapan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga bisa dimaklumi dan bisa diterima oleh seluruh yang melihat video ini. Terima kasih. Salam.